Segala sesuatu yang baru itu biasanya ngelit kita ke hal-hal yang sifatnya membangun. That's why malam hari ini eskalasi mau bawa topik yang cukup menarik, yakni all ending also beginning. Nah, kadang-kadang sesuatu yang baru banget dimulai itu ngelit kita untuk sesuatu yang sifatnya membangun. Karena apa? Segala sesuatu yang baru itu biasanya butuh effort. Segala sesuatu yang baru tuh butuh penyesuaian diri. Dan itu adalah new beginning yang bisa jadi membangun kalau kita bisa bawa dalam hal yang positif. Nah, kalau ngomong tentang topik malam hari ini, aku jadi masih ingat gak sih sahabat eskalasi, dulu ada namanya wartel, warnet, warung telepon, warung internet. Itu tuh keberadaan mereka tuh sangat membantu sekali untuk kita yang membutuhkan. Tapi gimana dengan sekarang? Nah, pertanyaan gimana dengan sekarang? Kalau sekarang tuh warnet masih ada, kayaknya masih ada. Tapi gimana ya pengusaha wartel dulu ketika momen dimana ada transformasi ke hal-hal komunikasi yang sifatnya memudahkan? Bukankah mereka bakalan dalam tanda kutip ya gulung tikar? Nah, gulung tikar itu kan bukan sesuatu yang menyenangkan ya. Tapi, nah ini dia, kalau sahabat eskalasi punya semangat, punya ide untuk mengeskalasikan suasana, momen yang pas, maka akan dapet tuh. Maka gulung tikar tuh bukanlah akhir dari segalanya. Nah, malam hari ini eskalasi mau diskusi dengan seorang tamu yang sangat spesial, Bang Aldi. Bang Aldi ini adalah dosen. Beliau ini selain dosen juga adalah seorang entrepreneur di bidang konveksi dan juga di bidang properti. Jadi dia punya bisnis dan ini pas banget nih kalau diajak diskusi malam hari ini. All ending are also beginning. Gimana sahabat eskalasi memaknai ini? Lah, terus juga ya, kemajuan teknologi informasi saat ini itu tuh bikin perusahaan, para pengusaha juga kudu puter otak. Contohnya nih kayak tadi ya, dulu-dulu tuh kan warnet tuh jamak banget gak sih? Banyak sekali di antara kita yang memanfaatkan keberadaan warnet. Sekarang kan nggak banyak ya, buat apa? Di rumah juga bisa, di kantor juga bisa, karena internet tuh udah sesuatu yang sudah bukan barang antik gitu ya, bukan barang yang susah kita gapai. Sekarang tuh segala sesuatu tuh udah sangat mudah. Tapi, nah ini dia, di Yogyakarta, aku tahu ya, di Yogyakartanya taunya coba di Jogja. Itu ada yang dia warnet, tadinya aku pikir sepi, tapi kok dia eksis terus. Kupikir ya mungkin karena dia nyediain film-film yang ngumpulin film banyak banget gitu ya. Zaman dulu kan mahasiswa kan seneng banget ya koleksi film-film. Mungkin zaman belum ada Netflix kali ya. Ada tapi nggak se-happening sekarang. Tapi, nah ini dia, yang paling pintar adalah ini yang punya nih kayaknya nih. Dia bisa mengubah suasana warnet itu menjadi sesuatu yang sifatnya co-working space. Jadi kalau di masa-masa mahasiswa lagi mau ujian, ngumpulin tugas, wah itu tempatnya rame banget. Padahal itu warnet konsepnya, tapi dia bisa mengubah model berbisnisnya jadi lebih inovatif menurutku. Nah, malam hari ini sahabat eskasik, yuk kita mau ajak teman diskusi kita malam hari ini. Oh, tidak lupa aku menyapa juga sahabat eskasik semua, selamat malam, halo. Saya menyapa dari kota Palangkaraya. Palangkaraya malam hari ini sangat panas sekali. Nggak malam hari ini aja sih, sudah hampir 1 minggu ini, dan hujannya nyicil gitu, dikit-dikit banget, dan ini sangat panas. Gimana dengan sahabat eskalasi semua? Semoga sehat ya untuk seluruh sahabat eskalasi dimanapun sahabat eskalasi berada. Halo, selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Malam hari ini kita akan diskusi dengan bintang tamu yang sangat menarik dan sangat spesial. Kita undang saja Bang Aldi untuk bergabung. Untuk sahabat eskalasi yang mungkin oh ini ada ya, Pak Rinaldi mana Kak? Ini sebentar lagi, mungkin lagi OTW. Halo, selamat malam Bang Aldi. Halo, selamat malam Mbak Oni.
Hai, selamat malam. Ini aku belum invite, sudah ada yang nanya nih Bang Aldi. Pak Rinaldinya mana? Kayaknya udah nggak sabar gitu ya, pengen dengerin panutannya untuk diskusi gitu ya. Mungkin ini ya apa namanya sedikit dipaksa. Oh gitu. Enggak juga iya. Oke, Bang Mm-mm. Aldi, thank you ya Hmm, sudah mau meluangkan waktunya diskusi dengan eskalasi malam hari ini di ya, waktu-waktu yang mungkin padat banget. Terima kasih sudah menyediakan waktu. ya saya juga Oke, terima kasih eh, Bon. Ya. sama-sama. Oke, ini ada yang komen dulu nih. Aku nggak bisa baca ya komennya ya. Bang Rinaldi lagi keren. Oh, ini kayaknya followersnya Bang Aldi nih banyak nih langsung langsung pada pada ini nih pada hadir nih. Halo semuanya yang sudah bergabung, terima kasih. Well, Bang Aldi, karena waktu Mm-mm. kita kan nggak terlalu banyak ya, Iya aku ya. langsung aja kali ya biar bisa diskusinya Mm-mm. agak panjang. Topik kita tuh malam hari ini adalah tentang sesuatu yang berakhir itu bisa jadi satu kesempatan yang baru. Gitu. Gimana sih Mm-mm. menurut Bang Aldi memaknai topik malam hari ini? Oh ya. Jadi sesuatu yang berakhir merupakan awal yang baru gitu ya. Nah, sebenarnya ini menarik nih. Ini berhubungan dengan harapan ya. Biasanya kadang orang kalau sudah berakhir itu langsung langsung apa? Hopeless ya, putus asa. Nah, Bener. eh apalagi di era sekarang ini era pandemi ya, di mana kondisi perekonomian seperti ini kita pun geraknya dibatasi kan, dibatasi sehingga kita pun nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ini kan sebetulnya kayak semacam apa ya, kayak semacam sebagian orang menganggap ini wah ini sudah akhir ini gitu kan. Kenapa kalau kita bicara era pandemi pasti ada sebagian orang atau bisnis yang kena ya, kena kena terhadap kondisi seperti ini. Tapi ingat juga bahwa di sebagian yang lain itu mereka juga sekarang berpesta pora kan. Ya kalau kita lihat misalnya bisnis-bisnis yang berhubungan dengan dunia digital, digital kan, di dunia digital, dunia kesehatan gitu kan. Nah, mereka sekarang kita tahulah mereka lagi panen lah ya. Nah, jadi sebetulnya kembali ke topik kita tadi bahwa akhir itu sebetulnya di kitanya. Ketika kita merasa bahwa kita sudah hopeless, sudah tidak ada harapan, ketika kita tidak lagi mau action, ketika kita tidak lagi bangkit, ya kan? Udah disitulah akhir. Tapi ketika kita menganggap bahwa akhir itu bukanlah segala-galanya, akhir itu adalah awal kita untuk lebih fight lagi, untuk lebih bangkit lagi, untuk lebih apa namanya baik dibanding sebelum-sebelumnya. Kenapa? Kita bisa belajar dari sebelum-sebelumnya kan. Oh ternyata saya selama ini ada salah nih, salah langkah. Atau mungkin ketika kita misalnya dalam berbisnis itu kita terlalu santai, kita terlalu menganggap bahwa kita itu juga mungkin oh saya sudah sukses sekarang gitu. Sehingga kita lupa ya bahwa bisnis itu kan selalu bergerak, pesaing itu akan selalu ada. Nah, disitulah kita kadang terlena sehingga apa gagal. Nah, itulah tadi sesuai dengan topik tadi bahwa semua itu tidak ada akhirnya. Selagi ada hayat ya di kandung badan kita, nah selagi itulah kita akan Setuju tetap banget. berusaha, ya kan? Jadi Setuju, jangan setuju. pernah, betul, jangan pernah ada kata akhir seperti itu, Oke. Mbak Oni. Iya. Iya, iya. Mm-mm. Bang Aldi, aku jadi ini deh, jadi inget deh. Berarti kalau Mm-mm. kita bilang ending, Mm. itu sebetulnya kuncinya ada sama diri kita sendiri ya. Betul. Jadi
ketika kita bilang ya udah berarti kita berhenti bergerak kan, berarti kita berhenti untuk berusaha. Nah di ketika itulah bendera putih mungkin ya akan berkibar gitu kan. Ya sudah, berarti kita sudah kalah. Jadi kalah itu sebetulnya adalah ketika kita tidak lagi mau bergerak, tidak lagi mau bangkit, tidak lagi kita mau melakukan sebuah action ya. Jadi dalam sebuah bisnis, ketika namanya bisnis itu kan kita memperhatikan gitu kan. Jadi kalau kita ngerasa oh bisnis saya kok seperti ini terus gitu kan. Berarti kita ada kemauan untuk memperbaiki, memperhatikan. Pastilah segala sesuatu yang ketika kita care, kita memperhatikan pasti akan jauh lebih baik nanti hasilnya gitu. Jadi dibandingkan kita yang tidak sama sekali memperhatikan. Nah, kita banyak lihat lah di era sekarang ini kan banyak sekali ya media-media, semua orang bisa melihat ya bagaimana di era sekarang banyak bisnis-bisnis yang tumbang, ya kan? Tapi banyak juga bisnis-bisnis yang bangkit. Di satu sisi banyak sekali muncul miliuner mungkin ya kan, kita lihatlah pemain-pemain di bidang industri teknologi kan, di bidang misalnya digital gitu, mereka hampir sekarang menguasai perekonomian dunia. Nah itu apa, karena mereka melihat sebuah peluang. Tapi kan pengusaha-pengusaha sukses yang tangguh pun mereka kadang melihat itu, sehingga apa, mereka tahu nih kalau kita lihat selama ini era ke belakang ini kan bisnis yang menguasai itu adalah bisnis yang berhubungan dengan hasil alam ya, misalnya tambang, minyak bumi dan segala macam gitu. Nah tapi sekarang sudah berubah. Nah bagi mereka yang bisa melihat ke depan, kira-kira bisnis apa sih yang akan in nih di masa depan. Nah, mereka langsung bergerak ke arah sana. Ya, mereka lah nanti yang akan selalu sukses. Jadi dalam bisnis itu nggak ada kata ini ya, nggak ada kata diam. Kita selalu bergerak dan selalu bergerak seperti itu, Mbak Uni. Iya, 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 iya. Berarti memang jangan pasif ya, jangan mentang-mentang. Ya, aku bilang, jangan karena kita lagi berbisnis dan mungkin masanya lagi bagus gitu ya, lalu kita nggak melihat situasi gitu. Takut nanti terjebak ya di zona-zona yang mungkin nyaman untuk bisnis kita. Berarti kita tuh sebagai entrepreneur harusnya lebih punya pengetahuan yang luas nggak sih, Bang Aldi? Jadi kita harus ya katakan lah ya, baca koran lah, denger berita lah, denger sesuatu yang update. Berarti ini otak harus diisi terus ya? Iya, jadi kalau kalau kita sebagai seorang entrepreneur, itu memang kita harus seperti itu, ya. Mau tidak mau, kita tidak boleh pernah berhenti, atau mungkin diam ya. Kita bergerak terus. Ketika kita diam, stuck, ketika kita puas dengan hasil kita hari ini, ingat besok akan ada orang yang akan menyalip kita, ya kan? Besok akan ada bisnis-bisnis baru yang akan muncul, sehingga bisnis kita itu akan tenggelam. Banyak contoh sekali ya, kalau kita boleh lah. Kalau apalagi ini misalnya generasi-generasi yang kelahiran 80-an atau 90-an gitu, masih ingat kan merek-merek, misalnya kalau kita bicara Nokia gitu kan, dulu HP merek Nokia itu. Siapa sangka kan Nokia? Iya kan, Nokia itu siapa yang menyangka bahwa dia itu akan bisa seperti sekarang gitu kan? Karena ingat loh, di awal-awal mereka benar-benar menguasai dunia ini kan, dunia telekomunikasi gitu, gadget. Kalau kita bicara Nokia. Nah, aku setuju banget. Betul. Nah, jadi kita tidak pernah diam. Kita jangan sampai kita tuh berpuas diri. Jadi kita kalau bicara tadi seperti Nokia, ketika muncul BlackBerry, ya kan, Nokia masih asik gitu kan, masih asik dia dengan keluaran produk-produknya. Tahu-taunya kita lihat bahwa dia dilindes ya, atau diambil alih oleh BlackBerry. Begitu juga sekarang gitu. Kalau kita lihat HP-HP sekarang, HP-HP Cina ya,
HP-HP China itu kan kalau kita lihat sekarang mungkin 5-10 tahun yang lalu kita nggak akan menyangka brand-brand Cina itu apa namanya tidak terkenal dengan kualitasnya yang di bawah standar. Tapi ingat, mereka selalu beradaptasi, mereka selalu belajar untuk menguasai pasar. Nah, ketika kita sebagai leader, sebagai pemimpin di pasar, lupa bahwa ingat di belakang kita ada pesaing. Orang itu akan tahu siapa kita karena dia berada di belakang kita. Kita nggak tahu karena kita di depan kan. Kita nggak tahu apa pergerakan orang yang ada di belakang kita. Ketika kita lengah sedikit, sudah kita disalib. Itu. Jadi dunia bisnis seperti itu. Kita tidak pernah atau jangan pernah berhenti beradaptasi, berinovasi terutama ya. Kita memang instingnya sih kalau orang bisnis itu kan kalau boleh dibilang sih harus punya indera keenam ya. Kira-kira 5 tahun lagi itu bisnis yang ini tuh apa gitu kan? Seperti Iya, itu. iya, iya. Berarti kayak ini ya. Aku tuh sempet dulu ya di kuliah IT, teman-teman IT bilang, aku kalau misalnya kuliah angkatan tahun 90-an, mau masuk angkatan 2000-an, itu udah ilmu bidang IT-nya udah berubah. Yang tahun 90-an tuh udah nggak kepake lah. Ternyata di bisnis juga sama ya. Berarti ada sesuatu hal yang sebetulnya baru gitu, dan itu tuh kayak roda gitu. Sometimes kita bisa di bawah, sometimes kita juga bisa di atas. Dan teknologi juga kayaknya memegang peran penting gak sih, Bang Aldi? Sekarang ini kayaknya teknologi tuh bener-bener. Iya sih, ada ini ya, ada sekarang itu gini, di era sekarang, barang siapa yang menguasai informasi, dialah yang akan menguasai dunia. Ya, kalau mungkin di era 90-an, 80-an, 70-an ke belakang itu siapa yang menguasai tambang, yang menguasai hasil bumi, dialah penguasa. Dia yang akan menjadi penguasa di ini ya kan di negara atau di dunia inilah gitu. Kalau sekarang enggak, adalah yang menguasai informasi. Nah, kita lihat sekarang apa namanya? Orang-orang super kaya dunia itu rata-rata mereka kan semua dah dunia ini ya, dunia informasi ya. Nah, jadi kita nggak tahu nih besok 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan itu kira-kira yang seperti apa lagi, ya kan? Nah, insting itu sih sepertinya yang perlu kita asah gitu. Betul. Dan kita tuh juga harus open mind juga ya. Jadi jangan terkungkung gitu karena apa ya istilahnya orang bilang kolot ya. Karena memang sudah begini pokoknya begini aja. Nanti kita nggak bisa berubah dah. Contohnya aja kan sekarang kita semua ketergantungan sama yang namanya handphone, elektronik. Mau nggak mau kita meeting juga jarak jauh kayak sekarang, nggak mesti harus ketemu gitu. Itu cuma orang-orang yang bisa bertransformasi yang sanggup gitu ya bertahan di peraduan sekarang. Aku jadi inget deh, Bang Aldi ini lagi studi lanjut ya, studi lanjut ya. Iya, betul. Nah, Bang Aldi pernah nggak sih mendengar sesekali begitu bahwa ini intermezzo ya, sahabat eskasi silahkan punya pikiran yang terbuka ya. Di satu waktu, kalau tadi kan Bang Aldi bilang siapa yang menguasai apa? Telekomunikasi, apa tadi? Informasi ya. Informasi. Iya. Oh, nah itu aku jadi inget sama yang sifatnya data. Jadi suatu ketika nanti data tuh adalah segalanya gitu ya nggak sih, Bang Aldi? Betul. Ada satu buku gitu dia bilang bahwa data tuh adalah segala. Aku paling baca di mana? Homo Deus kalau nggak salah. Data tuh adalah segalanya. Jadi segala sesuatu tuh orang akan mengidolakan yang namanya data. Kayaknya tuh happening deh sekarang. Nomor KTP aja sekarang bisa nge-track apa-apa gitu, macem-macem gitu ya. Dan betul. Kayaknya teman-teman entrepreneur juga mungkin perlu juga untuk tahu gitu bahwa sekarang tuh udah mulai telekomunikasi, data, teknologi, informasi itu udah hampir memegang peran yang cukup vital gitu ya sekarang. Betul. Apalagi gini ya, dipaksa dengan kondisi pandemik gini kan.
nih mau nggak mau Mm-mm. nih semacam inilah pemaksaan besar-besaran. Nah, orang tuh benar-benar dipaksa. Kalau dulu kan enggak. Pergerakannya tuh smooth tuh dari dunia apa namanya yang yang manual gitu ke era Ya, digital. Itu tuh kan yang eh konvensional. iya konvensional ke digital itu kan Hmm. pergerakannya tadi pelan ya. Misalnya nih Ya, kalau benar, benar. orang-orang yang umuran 50 ke atas mereka sudah udah males ya nggak main gadget Heeh, atau belanja benar, gitu segala benar, benar. macam. Tapi gara-gara Mm-mm. corona kan mau nggak mau mereka sekarang kan Mau pada nggak mau. dipaksa. Iya kan. Jadi di dunia kampus juga kayak gitu. Kalau dosen-dosen yang udah senior itu mereka paling males bicara tentang apa namanya belajar atau mengajar dengan memakai teknologi itu mereka malas sekali gitu. Mm-mm, Tapi era mm-mm. pandemi ini memaksa mereka mau nggak mau suka tidak suka mereka harus. Nah kayak gitu. Itu yang menjadi semakin pesat sekali ya apa namanya pertumbuhan dunia digital itu. Nah jadi Mm-mm. ya buat para pengusaha-pengusaha suka tidak suka kalau Anda mau tetap eksis gitu kan di dunia entrepreneurship ya ya harus mengikutin gitu kan. Apa sekarang yang tidak Benar, butuh benar, benar. teknologi kan? Pemasaran Uh-huh. kalau kita lihat dulu orang yang namanya punya toko di pinggir jalan utama itu udah dijamin mesti sukses, iya kan? Mhm, Dulu mhm. sukses. Oh, saya punya toko nih di jalan apa namanya Jalan Urip Sumoharjo kalau Jogja gitu kan, Jalan Iya, 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 Malioboro iya, iya. gitu kan. Jalan Malioboro Mhm, dijamin deh semua orang yang jualan punya toko di Jalan Malioboro itu pasti mereka mhm. sukses, ya kan? Secara finansial mereka berkecukupan lah. Tapi sekarang tidak menjamin. Nah, banyak sekali tempat-tempat usaha yang jauh di pelosok-pelosok, ya kan jauh di puncak-puncak bukit, puncak gunung sekarang Mhm, mhm. rame didatangin Mhm, orang. mhm. Kenapa? Karena ada mereka memanfaatkan tadi teknologi tadi itu. Iya, Ya, benar. itu. Aku aku dulu pernah waktu masih kerja di salah satu perusahaan, atasanku Mm, bilang salah satu kunci berbisnis tuh membangun bisnis adalah 4 lokasi, lokasi, lokasi. mm. Sekarang lokasi, kurasa lokasi virtual juga perlu ya. Soalnya Penting-penting gimana ya. ya, orang mau belanja juga mesti pasti tanya, marketplace online-nya di mana gitu. Orang udah nggak lagi tuh datang langsung. Kurasa kejelian itu yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur nggak sih, Bang Aldi? Iya harus. Jadi harus itu kan ke ini ya bisa melihat celah ya. Jadi seorang entrepreneur Benar. itu emang mereka harus ahli, harus jeli melihat kemana arah ya, kemana arah sekarang arah perekonomian atau arah tren pemasaran gitu kan. Itu kita harus Hmm. jeli. Kita tidak bisa lagi Hmm. berkata seperti ini. Tempat saya Hmm. kan masih rame gitu kan. Nggak apa-apa saya Hmm. modelnya seperti ini aja. Itu akan jadi bom waktu. Suatu waktu nanti akan prut, langsung sepi gitu. Hmm. Nah, biasanya seperti itu. Jadi sekarang ya kita harus belajar dunia-dunia kampus pun sekarang seperti itu. Mahasiswa harus mereka paham ya. Walaupun mereka bukan orang misalnya orang ekonomi, mereka orang bukan desain grafis misalnya. Suka tidak suka semua Hmm. sekarang apapun mahasiswa itu jurusannya mereka harus ini, harus melek Iya, teknologi. iya, benar-benar. Iya. Benar-benar. Sekarang itu semua mata kuliah tuh harusnya bukan mata kuliah. Mungkin teman-teman yang lagi studi itu harus punya pikiran yang sifatnya Hmm. hybrid kali ya. Jadi kalau dia jurusannya bisnis ya jangan bisnis aja, tapi ikut juga lah dikit-dikit lihat teknologi, kesehatan gitu ya. Gitu juga mungkin yang di bidang-bidang akuntansi harus juga lah lihat teknik-teknik branding, teknik-teknik bisnis. Jadi sifatnya tuh harus mampu berkolaborasi. Ini ada komen nih dikit nih agak menarik nih menurut aku Bang Hmm. Aldi. Siapa yang menguasai data maka dia akan menguasai dunia. Teori teknik industri unsur unsur unsur. Ya, aku setuju sih. Aku pernah baca buku-buku filsafatnya Homo Deus tuh juga dia bilang Hmm. data tuh ya something big dan itu apa ya itu bisa merubah merubah dunia banget. Makanya sempet kayak satu intermezzo dari Jepang apa Hmm. Cina ya, gimana kita bisa menemukan menjodohkan warganya hanya lewat dengan nomor KTP-nya aja. Karena
orang udah pakai handphone, jadi mereka bisa nge-tracking mereka suka lihat apa. Sekarang tuh orang suka buka di internet tuh buka apa, nanti dicocok-cocokkan algoritmanya. Bisa The aja gitu power sih of ya. data. Iya. Itu bisa jadi nanti di Indonesia juga arahnya kan ke sana juga ya, seperti yang terjadi di Cina itu kan. Kalau di Cina kan kabarnya sih yang saya juga baca, satu orang itu maksimal cuma boleh punya 2 nomor handphone gitu kan, dan apa namanya sudah terdata Iya, di iya. apa namanya ya di datanya pemerintah gitu kan. Jadi Datanya mereka ya. iya, jadi ya mungkin Indonesia juga akan seperti itu. Sebetulnya udah sudah mulai ya dengan adanya NIK itu kan, nomor KTP kita itu yang Benar, berlaku benar. se-Indonesia. Nanti pelan-pelan paling arahnya juga sama sih. Eh, Sebetulnya kayak gitu kan ada plus minusnya ya, ada plus minusnya lah. Setuju. Tapi ya udah berarti mereka yang menguasai data, yang mereka yang punya akses ke data tadi ya sudah, mereka lah yang menguasai sekarang teknologi. Nah, kita nggak tahu nih besok nih kan sudah mulai ya 5G ya di Indonesia juga udah masuk gitu. Nah, kita nggak tahu nih karena apa kecepatan dari ini tuh kan luar biasa ya kecepatannya. Jadi kita akan melihat teknologi-teknologi terbaru ya kan yang kalau kita baca itu di era 5G besok ini misalnya gini, dokter aja kalau mau operasi itu nggak perlu harus datang ke rumah sakit. Mereka cukup dari kantor, Benar, mereka akan menggerakkan robot gitu kan. Nah, dokter hanya benar, benar. ini sebagai apa namanya controllernya gitu. Tapi ya mau nggak mau bisnis-bisnis seperti itu yang akan menguasai nanti ya kan. Nah, sekarang kalau kita lihat misalnya ada kelangkaan chip ya, kan sekarang lagi kita bicara di TV, apa namanya kita lihat di berita-berita bahwa dunia itu lagi apa namanya lagi ada kelangkaan chip. Bayangin sekarang itu dunia benar-benar bergantung dengan yang namanya chip tadi kan. Nah, eh, nah pertanyaannya ada gini, harga chip aja berapa satu? Chip itu kan macam-macam gitu kan. Itu juga nggak murah harganya. Nah, siapa yang membuat? Wajar dia jadi orang paling kaya di dunia, ya kan? Bayangin, karena semua segmen kehidupan ini, mau orang biasa, mau bisnisnya apapun, pasti butuh yang namanya teknologi. Teknologi pasti Benar, benar membutuhkan banget. chip. Nah, mereka lah yang menguasai Benar. sekarang. Seperti itu. Jadi, kalau buat anak-anak muda yang pengen berbisnis kan, itu penting sekali. Kita harus tahu arah itu kemana. Kita harus bisa Benar. menciptakan apa namanya menciptakan sebuah ini ya peluang-peluang baru ya. Mungkin selama sebetulnya gini, orang-orang kita tuh banyak sih kalau kita bicara ide-ide itu banyak. Cuman kadang ide itu tidak tereksekusi gitu kan. Kalau boleh ini sebagai contoh misalnya gini, kita lihat Gojek, ya kan? Nah, Gojek itu kan sebetulnya model bisnisnya sebelum Gojek itu ada itu sebetulnya sudah banyak pemain-pemain lokal sebetulnya. Di Jogja juga ada dulu sebelum Gojek ada juga sudah ada sejenis itu kan. Hampir model bisnisnya sama, tapi mereka tidak berkembang. Kenapa Gojek bisa berkembang? Nah, kalau kita bicara seperti itu kan, berarti kan apa? Ada faktor lain juga bahwa uh, kita melihat peluang aja tidak cukup, ya kan? Oh, saya punya ide nih, punya ide. Saya bisa mengeksekusi, tapi ketika saya eksekusi, ide saya itu nggak berkembang. Nah, tapi kenapa kok orang seperti apa namanya ownernya Gojek itu, Bapak Menteri kita kan, uh, beliau bisa mengeksekusi dan jadi raksasa, ya bisnisnya begitu menggurita. Nah, ada faktor lain juga karena apa? Ada faktor yang namanya networking gitu kan bahwa dia punya koneksi bahwa dia punya koneksi kepada sumber-sumber pendanaan yang besar. Nah, di era sekarang model berbisnis itu tidak hanya yang modelnya organik. Ya kan ibaratnya kalau organik itu kan kita dapat untung sekarang kita lipatkan, besok kita apa namanya kita kembangkan dari keuntungan kita. Cuman mode-mode bisnis
zaman sekarang kan nggak seperti itu lagi. Kita mendatangkan investor, kita bekerja sama, kita datangkan pemilik modal untuk mau membantu bisnis kita gitu kan, dan mereka untuk berkembang seperti itu. Jadi itu juga yang penting juga, bahwa kadang kita udah punya ide, kita udah eksekusi, tapi gagal berkembang, gagal tumbuh dia ini, salah pupuk kayaknya gitu. Seperti itu Mbak Oni. bisa bisa salah pupuk gitu ya. Tapi memang benar sih yang dibilang Iya. sama Bang Hmm. Aldi itu emang benar sih. Ya namanya berbisnis itu kita juga perlu membuka wawasan seluas-luasnya, Betul, betul. networking selebar-lebarnya. Jadi jangan jangan terkungkung di circle-circle yang mungkin kita rasa nggak membangun. Apalagi kalau Betul. teman-teman entrepreneur gitu yang Bang Aldi. Nah, Bang Aldi, karena waktu kita udah agak mepet, boleh nggak ya aku di akhir pertanyaan ini mau bertanya mungkin apa sih kira-kira yang bisa teman-teman sahabat eskalasi dan juga khususnya nih sahabat-sahabat yang mungkin punya passion di bidang entrepreneur atau sekarang adalah seorang pebisnis yang perlu di-highlight gitu tentang something beginning. Harus ngapain sih kita gitu? Ya. Mungkin Jadi Bang gini, Ali kasih pesan buat kita. ya buat ini yang kebanyakan yang pemula-pemula nih, anak-anak muda ya, berbisnis itu yang paling penting adalah actionnya ya. Jadi kita action dulu ya, sambil jalan kita perbaiki kendala-kendala yang ada. Yang kedua itu adalah kita jangan pantang menyerah ya. Memang sih ngomongnya sih gampang ya Mbak Oni ya, gampang ngomong pantang menyerah gitu, tapi faktanya memang harus seperti itu, pahit, susah, senengnya itu harus kita hadapi ya. Kalau kita tanya sama semua orang-orang deh yang owner-owner gitu, mereka bisa besar kenapa? Karena mereka pantang menyerah, gagal ya mereka bangkit lagi, gagal ya mereka bangkit lagi ya. Tidak ada istilahnya ending gitu kan, yang ada adalah ending itu adalah merupakan awal gitu kan, awal dari kesuksesan. Ada lagi orang ngomongnya simpelnya gini, habisin dulu deh semua kegagalanmu, pasti nanti akan ada kesuksesanmu, seperti itu. Setuju. Ya. Nah, tambah lagi satu sih yang tadi itu, networking itu penting sih. Karena apa? Kita tidak bisa lagi bekerja sendirian. Eranya sekarang bukan lagi era kita sendiri. Eranya rame-rame ya. Kita ini bisnisnya kita jalankan bersama-sama, cari pendana. Misalnya kalau memang butuh pendanaan gitu. Banyak segala macam sekarang tuh caranya ada sih. Jadi yang paling penting itu tadi action dulu ya. Jadi jangan mikirnya yang lain-lain dulu deh. Kadang kita mikirnya seperti anak SD aja deh, lulusan SD. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak kalian apa, yang penting saya kerja aja gitu. Kenapa? Kalau kita terlalu banyak pemikiran, nanti bisnisnya nggak jadi-jadi. Terlalu banyak perhitungan, nggak jalan-jalan seperti itu. Kadang banyak perhitungan tuh bisa bikin kita jadi hilang semangatnya gitu. Udah keluar duluan semangat effortnya buat mempertimbangkan A sampai Z. Walaupun memang mempertimbangkan sesuatu nggak salah ya. Tapi kalau nggak mikir harus segera action, ya gitu itu jadinya. Berarti memang jalan aja dulu gitu ya Bang Ali ya. Simple aja sih, jalan aja dulu. Sesimpel itu kan. Cuman ngejalaninnya gimana gitu. Oke. Nah, kalau aku bisa highlight sahabat eskalasi, ingat jalan aja dulu. Kalau udah ada ide langsung direalisasikan. Nanti penyesuaiannya bisa sambil jalan. Kemudian yang kedua, don't give up. Jangan pantang menyerah. Terus berjuang terus. Dan yang ketiga ini memang sebenarnya yang paling penting, memperluas circle networking kita. Betul. Karena kita tuh hidup di sini tuh nggak sendirian ya. Kita tuh juga butuh orang lain. Dan itu dari segala macam lini yang kita butuhkan. So, go out dari circle-circle yang mungkin kurang membangun, kurang mendidik gitu ya, sahabat eskalasi. Betul. Jadi, jangan sampai kita cuma buka Instagram aja, tapi kita nggak memanfaatkan Instagram itu sedemikian rupa. Atau mungkin kita punya handphone udah bagus banget. Udah bagus banget handphone. Zaman sekarang anak-anak muda tuh pasti handphonenya up to date gitu. Tapi buatlah itu jadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Jangan lupa banyak belajar ya berarti Bang Aldi ya. Betul.
Buat mahasiswa ya Bang Aldi, ini pesen banget loh dari dosennya loh, dan ini tuh bener-bener sesuatu yang real nyata yang ada di depan mata, bahwa yang namanya belajar tuh gak ada rugi-ruginya. Berbahagialah sahabat eskalasi dan sahabat-sahabat semua yang sekarang nih lagi mengemban pendidikan, karena kita tuh lagi berjuang, semuanya berjuang untuk Berjuang. Oke, well, ini Firdaus Tanjung, mantap paman. Wah, ini ponakannya nih. Oke, well, Ya. terima kasih banyak ya Bang Aldi sudah mau kasih insight untuk sahabat eskalasi semua, termasuk sudah mau menyediakan waktunya untuk bergabung diajak ngobrol begitu. Oke, makasih Udah. Mbak Nia. Sama-sama, jangan kapok ngundang. Oh enggak, justru jangan kapok kalau kita tanyain terus nih Bang Aldi. Dan semoga nanti bisa ada topik-topik yang lain, bisa diskusi lagi sama Bang Aldi. Nah, aku doakan semoga Bang Aldi sukses terus dalam studi juga, dari studi lanjut ya. Dalam studi lanjutnya juga semangat. Dan kita tahu studi lanjutnya tuh nggak mudah, harus banyak effort juga pasti. Betul, betul, betul. Harus banyak. Dan semoga sehat selalu bersama dengan keluarga ya Bang Aldi ya. Well, segitu dulu sahabat eskalasi, eskalasi sharing kita malam hari ini. Nanti kalau sahabat eskalasi nggak sempat menonton dari awal secara utuh, bisa langsung cek aja di IGTV nanti, karena setelah ini bakalan aku save di eskalasi_21 Instagramnya. Oke, selamat malam sahabat eskalasi semua. Selamat malam Bang Aldi. Terima kasih Selamat ya malam, Mbak sudah Uni. mau Makasih. bergabung. Selamat malam, bye-bye. Dadah.